Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Marfozan NIM 2051211402 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Dilakukan hanya IP address kelas A, B, dan C. Lalu untuk menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada. Memerlukan subnetting dikarenakan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Dan jika internet terbatas oleh halaman-halaman di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 250, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan mengaburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Lalu untuk tujuannya mengefisiensikan pengalamatan untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Dan kalau kita menggunakan kelas C, maka terdapat 254 dikurangi 10 dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan satu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, lalu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, dan meningkatkan security untuk mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Baiklah, di sini langsung kita simulasikan saja. Sini kita ambil router, kita pasang switch, 2 switch, kita pasang PC, kita push, biar jadi PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hubungkan sini ke sini. Lalu dari router ke switch. Lalu kita setting IP-nya. Ini 11, yang 0 diganti 192. Default gateway-nya ke router melalui switch 6862. Nah, lalu ke PC 2. Sini T2, masnya 192. Default gateway-nya sama seperti PC 1. PC 3 config, T3 92. Untuk default gateway-nya dibiarkan kosong untuk testing nanti. Lalu ke PC 4. Ini IP-nya 62, 92. Default gateway-nya 168.1.26. PC 5 1
66 92, default gateway-nya kosong. Ini juga default gateway-nya kosong. Lalu kita pindah dari router, masih merah karena belum disetting. Gigabit internet nih yang switch 1 di sini. Kita setting IP address-nya. Yang digunakan yaitu 62.168.192. Masih 192, kita on kan. Lalu di sini juga IP address-nya 168.126/nya 192. Bisa dilihat di sini sudah connect. Lalu kita simulasikan di filter, kita pakai CMP. Nah, lalu di sini kita bisa melanjutkan langsung tes. Kita kirim sampel email PDU dari PC 1 ke PC 4. Simulasi. Di sini dikirim ke switch. Lalu dari switch dikirim ke router. Dikirim lagi ke switch yang tadi, yang gateway-nya berbeda. Lalu sampai di PC 4. Lalu PC 4 mengirimkan kembali ke router, ke switch, habis itu baru ke router. Dari router di sini, dan lalu berakhir di PC 1. Jadi di sini berhasil, jadi dari PC 1 bisa mengirim ke PC 4 dikarenakan PC 1 dan PC 4 sama-sama itu ya, mendefinisikan gateway-nya. Lalu tentu saja kalau dari PC 1 ke PC 3 akan bisa karena masih dalam satu switch, walaupun PC 3 tidak mendefinisikan gateway-nya. Dari PC 3 kirim balik, lalu dikirim balik ke PC 1. Ini berhasil ya, karena masih satu switch, jadi tidak memerlukan ke gateway router di sini. Lalu untuk kita coba dari PC 2 ke PC 5. PC 2 ke PC 5. Di sini PC 2 mengirimkan ke di sini. Lalu ke router. Lalu kembali ke switch yang punya PC 5. Sampai ke PC 5. Nah, di sini tanda silang karena dia tidak bisa itu ya. Tidak terkirim karena PC 5 tidak didefinisikan gateway-nya. Tentu saja PC 5 tidak bisa mengirim balik ke router karena tidak mempunyai gateway. Nah, lalu kita coba dari PC 3 ke PC 6. Nah, di sini langsung silang ya karena tidak bisa, karena di sini PC 3 tadi tidak mendefinisikan default gateway-nya. Nah, lalu kita kembali lagi ke real time. Di sini kita coba tracer. Nah, kita coba tracer 192 168 103. Nah, di sini tracingnya dari rute dari PC 1 ke PC 3 berhasil dikarenakan masih dalam satu switch aja berhasil. Kita coba dari PC 1 dari PC 1 ke PC 4. PC 4 tadi IP-nya 65. Nah, di sini berhasil dari ke 16 nih ke 62 ke router
ke ke jurusan IP routernya, default gateway-nya, lalu ke PC 4. Lalu dari PC kita coba di PC 2, tracer ke PC 5 tadi 66 166. Nah, di sini karena PC 2 mendefinisikan gateway-nya, dia bisa menuju ke router, tapi dari router tidak bisa ke PC 5. Nah, di sini RTO ya, di sini request timeout. Karena kan tidak bisa menghubungi. Nah, di sini balik lagi dikirim kembali ke router. RTO ya, RTO itu gini terus karena di PC 5 tidak mendefinisikan gateway-nya, jadi PC 2 hanya mengulang-ulang request saja. Kita coba dari PC 3 ke PC 6. Karena PC 667. Nah, di sini langsung RTO ya, langsung request timeout karena kan PC 3 tidak bisa mengirim ke PC 6 karena ya PC 3 tidak mendefinisikan default gateway-nya. Jadi tidak bisa terhubung ke sini. Hanya stuck di sini saja, tidak bisa mengtrace ke sini. Ya begitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.